Bagaimana cara, menentukan atau menghitung curah hujan harian maksimum dengan menggunakan beberapa metode. Oh, mohon maaf, bagaimana cara menghitung curah hujan harian rata-rata, ya, dengan menggunakan beberapa metode. Jadi itu kurang lebih outline yang akan kita pelajari pada kesempatan hari ini. Nah, yang pertama, ya, jadi di sini ada yang namanya perbaikan data hujan. Ada satu permasalahan di lapangan bahwa data hujan yang ada di lapangan itu seringkali dan memang, kenyataannya itu data yang kita dapatkan, data time series beberapa tahun ke belakang ya, itu merupakan data hujan yang tidak lengkap, ya, atau ada istilahnya itu adalah data hujan yang hilang, ya. Nah, ini adalah merupakan suatu permasalahan, ya. Kenapa, kok ada data hujan yang hilang atau kenapa kok ada data hujan yang tidak lengkap? Hal itu dikarenakan, yang pertama bisa jadi karena tidak tercatatnya data hujan, ya, tidak tercatatnya data hujan karena alat dari stasiun hujan, ya, alat pengamatan, yang ada itu mengalami kerusakan, ya. Sehingga, data tidak tercatat dengan baik. Kemudian, bisa juga diakibatkan oleh adanya perubahan kondisi lokasi, misalnya ada pemindahan atau perbaikan stasiun hujan, sehingga pada saat itu data hujan itu tidak tercatat, seperti itu. Atau ada perubahan metode dan penyebab lainnya, ya, bisa jadi karena alatnya hilang, begitu ya, mmm ada yang mencuri dan lain sebagainya, atau kerusakan alat, atau adanya pemindahan alat, dan lain sebagainya, itu adalah mengakibatkan data data hujan time series itu dia tidak lengkap atau ada data yang hilang. Nah, bagaimana, solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, karena kan kita harus menganalisa menggunakan data hujan itu harus lengkap ya, jadi harus terisi semua untuk setiap tahunnya, yang akan kita gunakan nanti dalam, perencanaan, saluran drainase ya, nanti di tugas besar kalian. Nah, bagaimana cara melengkapi data hujan yang hilang itu atau mengisi data hujan yang hilang? Di sini ada 3 metode yang bisa digunakan ya. Yang pertama itu ada metode aritmatik ya. Kemudian yang kedua itu ada metode rasio normal. Kemudian yang ketiga itu ada yang namanya metode resiprokal. Nah, untuk metode aritmatik dan rasio normal ya, di sini, perlu dilakukan perhitungan persentase selisih rata-rata hujan tahunan pada stasiun hujan yang datanya hilang dibandingkan dengan rata-rata hujan tahunan pada stasiun hujan pembanding, ya, seperti itu. Jadi harus menghitung berapa persentase selisih rata-rata hujan tahunannya terlebih dahulu untuk metode aritmatik, dan rasio normal. Sedangkan untuk metode resiprokal ya, di sini dia perlu mempertimbangkan jarak antar stasiun. Sedangkan kalau yang 2 metode di atasnya itu tidak mempertimbangkan jarak antar stasiun, seperti itu. Nah, jadi, kita akan menghitung terlebih dahulu ya, untuk menentukan melengkapi data yang hilang, kita akan menggunakan metodenya aritmatik atau rasio normal, maka terlebih dahulu kita hitung yang namanya tadi persentase, selisihnya ya, R selisihnya itu berapa. Apabila R selisihnya itu kurang dari 10% ya, maka untuk melengkapi data hujan yang hilang, kita selesaikan dengan menggunakan aritmatik. Ya, di mana rumus aritmatik ini, ya sama seperti, rumus untuk menghitung, rata-rata seperti biasanya ya, tinggal ditotalkan saja lalu dibagi dengan jumlah data hujannya, seperti itu. Jadi Rx kecil ini adalah data hujan yang hilang atau yang dicari. Nah, apabila R selisihnya itu dia besar dari 10% ya, maka kita selesaikan dengan menggunakan metode rasio normal, ya, di mana rumus untuk menghitung data hujan yang hilang dengan menggunakan metode rasio normal itu adalah ini, ya, bisa dilihat R
kecil, X kecil sama dengan Rx, R besar, X kecil, di mana R besar itu adalah nilai curah hujan rata-rata tahunan pada stasiun ke N. Kemudian N itu sendiri adalah jumlah stasiun hujan pembanding, ya. Lalu R1, R2 yang R kecil ini itu adalah data stasiun hujan ke N pada waktu yang sama dengan data yang hilang, ya. Kemudian R besarnya ini itu adalah nilai curah hujan rata-rata tahunan pada stasiun ke N, seperti itu. Nah, untuk persamaan menghitung tadi R selisihnya itu sendiri didapatkan dari ini tanda mutlak ya, berarti nanti kalau hasilnya negatif itu dia akan menjadi positif. Ya, didapatkan dari R besar, ya, R besar itu adalah rata-rata curah hujan stasiun yang datanya hilang, dikurangi dengan RD. RD itu adalah rata-rata curah hujan stasiun pembanding atau stasiun terdekat, ya, dibagi dengan R besar, ya, yaitu rata-rata curah hujan stasiun data yang hilang, lalu dikalikan dengan 100%. Seperti itu, ya. Jadi tadi untuk menentukan apakah kita akan menggunakan metode aritmatik atau metode rasio normal terlebih dahulu, ya, kita harus hitung berapa R selisihnya ini. Apabila kurang dari 10% berarti kita selesaikan dengan menggunakan metode aritmatik. Ini metode yang paling sederhana karena dia hanya menghitung rata-rata curah hujan yang sudah data curah hujan pada stasiun KN pada waktu yang sama dengan data yang hilang. Berarti tinggal merata-ratakannya saja. Ini cara yang paling sederhana. Tetapi kalau misalnya R selisihnya itu besar dari 10%, maka kita selesaikan dengan menggunakan metode rasio normal dengan persamaannya seperti ini. Oke. Nah, ini ada contoh ya. Diketahui hujan rata-rata tahunan, ya, hujan rata-rata tahunan pada stasiun A, B, C, dan D. Jadi di sini ada 4 stasiun yang diletakkan di dalam suatu das, ya, daerah aliran sungai. Diketahui rata-rata tahunannya untuk masing-masing stasiun, ya, seperti ini. Ada untuk stasiun A itu 80,97, B 67,59, yang C 76,28, dan D-nya ini 92,01 mm. Nah, pada tahun 2015, mohon maaf sebentar ya. Oke. Pada tahun 2015, stasiun D itu mengalami kerusakan, ya. Dia alat dia untuk mengukur curah hujan di stasiun D itu mengalami kerusakan dan tidak dapat beroperasi. Sedangkan data yang tercatat di stasiun A, B, dan C, ya, pada tahun 2015 tersebut itu masing-masing adalah 91, 72, 79,89 mm dan seterusnya. Nah, kita di sini diminta untuk memperkirakan atau mengestimasi, ya, hujan rata-rata tahunan yang terjadi pada tahun 2015 di stasiun D. Nah, di sini diasumsikan jarak antar stasiun D dengan masing-masing stasiun yang lain itu dianggap sama, seperti itu. Nah, untuk tadi melengkapi data hujan yang hilang di tahun 2015 ini, ya, untuk di stasiun D, di sini kita terlebih dahulu menghitung yang namanya R selisihnya tadi, ya, persentase dari R selisihnya, yang dimana didapatkan dari ini tadi rumusnya persamaannya. Kita hitung terlebih dahulu selisih hujan rata-rata tahunan untuk pembanding stasiun A, B, dan C, ya. Jadi ini selisih hujan rata-rata tahunan di RDA, berarti data stasiun yang hilang dengan stasiun A, kemudian RDB, kemudian RDC. Ini tinggal dibalik saja ya rumusnya. Ini rumus yang dimaksud itu sama. Nah, tinggal kita masukkan saja
ya, tinggal kita masukkan saja. Ini kalau misalnya kita tuliskan datanya bisa seperti ini. Di tahun 2015 ya. Lalu di sini ada stasiun A, B, C, D. Tadi di tahun 2015 91,11, yang ini 72,23, lalu C-nya itu 79,89. Nah, D-nya ini tidak ada ya. Kemudian di sini rata-rata hujan tahunannya, rata-rata hujan tahunannya. Hujan tahunannya. Oke. Untuk yang stasiun A itu adalah 80,97. Stasiun B itu adalah 67,59. Lalu stasiun C itu adalah 76,28. Dan yang D itu 92,01. Oke. Nah, tinggal kita masukkan saja ya ke dalam rumus yang sudah ditentukan tadi. Ya, jadi 92 ini adalah data dari sini ya. Kemudian rata-rata hujan tahunan untuk yang stasiun D-nya. Berarti di sini juga sama, ini juga sama. Lalu RD ya, RD ini yang pembandingnya. Ya, jadi kalau misalnya dia di stasiun A berarti 80,97, kemudian stasiun B dikurang 67,59, kemudian stasiun C dikurang 76,28, lalu dibagi dengan R-nya lagi. Sehingga didapatkan R selisih untuk hujan rata-rata tahunannya ya itu adalah untuk yang RDA itu adalah 11,9%, kemudian RDB 26,5%, lalu RDC itu adalah 17,1%. Nah, kita lihat di sini karena nilainya itu semuanya di atas 10% ya, maka untuk melengkapi data hujan yang hilang, kita selesaikan dengan menggunakan metode rasio normal, seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Halo? Halo, suara saya terdengar ini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Nah, jadi tahapan pertama yang harus dilakukan adalah pada saat kalian mendapatkan data hujan yang tidak lengkap atau ada data hujan yang hilang, maka yang harus kalian lakukan terlebih dahulu adalah hitung R selisihnya, ya. Hitung R selisihnya untuk menentukan metode apa yang akan digunakan untuk melengkapi data hujan yang hilang tersebut. Ya, setelah mendapatkan nilai R selisihnya, apabila nilai R selisih persentase R selisihnya itu besar dari 10%, maka berarti untuk melengkapi data hujan yang hilang, kita menggunakan metode rasio normal. Tetapi apabila R selisihnya itu kurang dari 10%, berarti kita menggunakan metode aritmatik. Seperti itu. Nah, hasil dari metode rasio normal dan metode aritmatik itu dia tidak jauh berbeda. Ya. Jadi hasilnya itu akan sama. Kalau misalnya berbeda pun selisihnya tidak terlalu jauh seperti itu. Oke, begitu
Nah, tadi, karena tadi berdasarkan hasil perhitungan yang sudah kita dapatkan ya, untuk R selisihnya itu dia besar dari 10%, berarti kita akan menggunakan metode rasio normal, tinggal kita inputkan saja datanya ya, tadi yang sudah, diketahui di soal. Jadi ini yang nilai rata-rata hujan, tahunannya untuk, stasiun D tadi ya, kemudian N ini adalah jumlah data yang diketahuinya, tinggal dimasukkan saja tadi, datanya 91,11 kemudian dibagi dengan, 80,97, kemudian 72,23 dan seterusnya ya, lalu dijumlahkan sehingga didapatkan untuk, nilai hujan yang hilang pada tahun 2015 di stasiun D itu adalah nilainya adalah 99,41 mm. Seperti itu. Nah, ini adalah, perhitungan dengan menggunakan metode rasio normal. Berikutnya, untuk metode resiprokal, ya, metode resiprokal, rumus yang digunakan adalah ini. Ini rumus yang digunakan untuk metode resiprokal. Nah, di metode resiprokal ini, dia bisa dikatakan lebih dianggap lebih presisi ya, karena tadi dia mempertimbangkan jarak antar stasiun, seperti itu. Misalnya X ini adalah stasiun yang kita cari ya, data hujan hilang yang kita cari di stasiun X ini. Nah, di sini ada stasiun A, B, dan C, seperti itu. Nah, kita cari terlebih dahulu jarak antar stasiun dari X ke A ini jaraknya berapa ya. Kemudian yang dinotasikan dengan LA, lalu dari X ke B ini jaraknya berapa, ya. Kemudian yang dinotasikan dengan LB, lalu ini dari X ke C itu jaraknya berapa. Jadi dihitung jarak antar stasiun dengan stasiun data hujan yang hilang ini, seperti itu. Nah, ini adalah rumus yang digunakan sehingga nanti jarak antar stasiun ini bisa kita masukkan ke dalam persamaan. Kita ganti notasi L-nya ini disesuaikan ya. Ini bisa 1, 2, 3 atau ABC itu sama aja, seperti itu. Jadi R kecil X itu adalah data hujan hilang yang dicari, kemudian ada R1, R2, sampai Rn itu adalah data hujan pada stasiun ke N pada waktu yang sama dengan data yang hilang. Kemudian L1, L2, sampai Ln itu adalah jarak ya, jarak stasiun ke N ya, ke lokasi stasiun data hujan yang sedang dicari. Kemudian N itu jumlah stasiun hujan pembanding, seperti itu. Oke, nah, ini contoh untuk menghitung data hujan yang hilang dengan menggunakan metode resiprokal. Di sini diketahui Oke. Nah, di sini diketahui data hujan harian. Nah, kalau di sini data hujan harian ya, jadi pencatatannya itu per hari. Di tahun 2000, di stasiun X ya, pada tanggal 1 Januari di tahun 2000 itu ada yang hilang. Nah, data hujan pada hari yang sama di stasiun di sekitarnya, yaitu ada stasiun A, B, dan C, itu adalah 35, 25, dan 40 mm. Kemudian hujan tahunan di stasiun X, A, B, dan C, ya itu masing-masing adalah sekian, ya 1.500, 2.100, 2.000, dan 2.200 mm. Nah, di sini diketahui jarak antar stasiun A, B, dan C ke X berturut-turut, ya.
Berarti A ke X itu adalah 15 km, kemudian B ke X itu adalah 10 km, lalu C ke X itu adalah 25 km. Nah, kita diminta untuk memperkirakan atau mengestimasi hujan yang tadi yang tidak terukur tadi atau hujan yang hilang di stasiun X itu berapa dengan menggunakan metode resiprokal, ya. Tinggal diinputkan saja nilai-nilai yang sudah diketahui di soal, ya, tinggal kita inputkan. Ini R1, R2 ini bisa diganti dengan RA, RB, RC, ya, seperti itu, tinggal disesuaikan saja. Kemudian panjang jarak L itu adalah jarak dari stasiun yang datanya yang hilang dengan stasiun yang diketahui, ya, ini sudah diketahui di soal jarak masing-masingnya. Kemudian dibagi dengan 1/. Nah, ini 1/, jarak masing-masingnya juga, ya, sehingga didapatkan untuk studi kasus yang seperti ini, ya, didapatkan data hujan yang hilang di stasiun X pada tanggal 1 Januari 2000 itu adalah 29,3 mm. Seperti itu. Nah, ini adalah cara untuk menghitung curah hujan yang hilang dengan menggunakan metode resiprokal, di mana dia mempertimbangkan jarak antar stasiun yang hilang dengan jarak antar stasiun yang berada di sekitarnya, seperti itu. Berikutnya, nah, setelah kita melengkapi data hujan yang hilang tadi, ya, tentu tadi sudah kita lengkapi, ya, data hujan yang masih bolong-bolong tadi atau data hujan yang tidak lengkap sudah kita lengkapi dengan metode yang sesuai. Kemudian kita lakukan pengujian terhadap data hujan tersebut. Nah, pengujian terhadap data hujan, ya, ini ada yang namanya metode yang pertama itu adalah pemeriksaan outliner, ya, pemeriksaan outliner atau data di luar ambang batas. Jadi kalau misalnya saya ilustrasikan seperti ini ambang batas yang bawah, ya, ini ambang batas atas, lalu di sini di tengah-tengah ini adalah kumpulan data. Nah, apabila data tersebut dia nilainya berada di luar ambang batas, ya, ini ambang batas bawah, ini atas, berada di luar ambang batas ini, maka data yang di luar ambang batas ini disebut sebagai data outliner, seperti itu, ya. Jadi outliner itu adalah data yang menyimpang cukup jauh dari tadi kumpulan data yang ada atau dari tren kelompoknya. Nah, untuk data yang dia berada di luar dari data batas ambang bawah dan ambang atas ini, maka data ini bisa kita hilangkan seperti itu. Jadi, setelah tadi kita melengkapi data hujan yang hilang, ya, dengan metode yang sudah kita tentukan, kita lakukan terhadap pengujian data hujannya. Apakah data tersebut dia bersifat outliner atau tidak, seperti itu. Nah, keberadaan outliner ini, ya, biasanya mengganggu pemilihan jenis distribusi suatu sampel data, sehingga outliner ini perlu dibuang, ya. Oleh karena itu, ini adalah pentingnya kenapa kita perlu melakukan pengujian data hujan, ya, dengan menggunakan metode pemeriksaan outliner. Ini ada rumus yang bisa digunakan, ya, untuk menentukan apakah data curah hujan yang kita sudah lengkapi tadi itu terdapat outliner atau tidak. Kita bisa menggunakan uji yang didapatkan oleh Gorb dan Beck, ya. Di sini ini rumus yang bisa kita gunakan, jadi kita hitung terlebih dahulu, ya, berapa nilai ambang atasnya atau batas atasnya, lalu berapa nilai ambang bawahnya atau batas bawahnya dengan menggunakan persamaan ini.
Oke. Nah, setelah tadi kita hitung ya, ini menggunakan persamaan yang sudah ada. Jadi XH itu X kecil H besar itu adalah nilai ambang batas, kemudian X kecil L besar ini adalah nilai ambang bawah. X kecil ini ya, X kecil yang ada di rumus ini adalah nilai rata ya. Kemudian N ini adalah jumlah sampel data, lalu KN itu adalah besaran yang tergantung pada jumlah sampel data. Kemudian S ini adalah simpangan baku ya. Kemudian ini untuk rumus yang digunakan untuk menghitung berapakah nilai KN yang nanti akan kita inputkan ke dalam persamaan untuk menghitung berapa nilai ambang batas dan nilai ambang bawahnya. Seperti itu. Jadi silakan nanti diikuti saja rumusnya ini ya, di mana N kecil ini adalah jumlah sampel datanya. Nah, contoh di sini ada 10 data time series ya, data hujan rata-rata harian dari tahun 2002 sampai 2011 ya. Nah, di sini kita akan memeriksa data melakukan pemeriksaan outliner pada data ini. Apakah di data ini, data time series ini terdapat outliner atau tidak? Seperti itu. Tahapan pertama yang akan kita lakukan adalah terlebih dahulu kita urutkan data hujannya dari nilai terendah sampai nilai yang tertinggi. Ya, jadi yang kita urutkan itu adalah data hujannya ya, data hujan bukan tahunnya. Ya, sekali lagi saya ulangi, yang kita urutkan dari nilai terendah sampai ke nilai tertinggi ya, itu adalah data hujannya. Jadi di sini nanti tahunnya bisa saja bersifat acak begitu, tidak masalah begitu ya. Nah, setelah kita melakukan, kita urutkan data hujan tersebut dari nilai terendah sampai nilai tertinggi, kita hitung ya. Kita hitung, ini kita akumulasikan terlebih dahulu, kita akumulasikan, kita totalkan ketemunya berapa ya. Setelah itu kita hitung reratanya ya, tinggal ini ya, B ini dibagi dengan jumlah datanya, di sini ada 10, berarti 244,83 ini dibagi dengan 10, ketemunya rata-ratanya itu adalah 24,48 ya, yang dinotasikan dengan rata-rata itu adalah XR. Setelah itu ya, kita buat kolom baru di sampingnya ya. Ini notasinya X ya. Nah, kita buat kolom di sampingnya yaitu perhitungan X dikurangi dengan X rata. Lalu dikuadratkan ya. Jadi X ini adalah nilai X-nya, ini adalah nilai X ratanya. Lalu dikuadratkan, tinggal kita hitung saja 18,21 dikurangi dengan 24,48 lalu dikuadratkan, itu hasilnya berapa gitu ya. Begitu juga untuk data yang ini sama. Yang ini hasilnya 19,286 dikurangi 24,48 3 lalu dikuadratkan, maka hasilnya ini. Begitu seterusnya ya, sampai nanti kita akumulasikan, kita jumlahkan ya, dapatlah di sini nilai C. Nah, nilai ini nanti akan kita gunakan untuk menghitung standar deviasinya ya. Standar deviasi itu didapatkan dari ini ya, akumulasi dari nilai C yang ini. C dibagi dengan A, ini adalah jumlah datanya, dikurangi 2, lalu dipangkatkan dengan 0,5, maka hasilnya adalah sekian. Berikutnya, ya, setelah kita mendapatkan nilai standar deviasi, kita hitung ya nilai KN-nya. Nilai KN dengan menggunakan rumus ini, ya, rumus yang sudah ditentukan ini. Nilai tinggal kita masukkan saja N-nya, ya. N tadi adalah banyaknya jumlah data yang diketahui, ya. Ada 10 data, tadi tinggal kita inputkan saja, sehingga diperoleh KN-nya itu adalah 2,0 sekian, seperti itu.
Nah, nilai S sudah ada, nilai KN juga sudah ada, ya. Nilai X ini tadi apa? Ada yang masih ingat X ini tadi apa? Untuk dirumus nilai ambang batas bawah dan ambang batas atas, X ini apa? Ada yang masih ingat? Nilai rata, Bu. Nilai Ya, rata. X nilai ratanya ya. Nilai rata hujannya ya, betul sekali. X ini adalah nilai rata hujan. Berarti sudah diketahui semua, tinggal kita masukkan saja ke dalam persamaan sehingga didapatkan nilai ambang atasnya itu adalah 32,78, nilai ambang bawahnya itu adalah 182. Nah, sekarang kita cek apakah data ini terdapat data yang bersifat outliner atau tidak menurut kalian? Terdapat data yang outliner atau tidak? Tadi kalau kalian menyimak penjelasan saya yang dimaksud dengan data yang bersifat outliner itu seperti apa, pasti bisa menjawab. Menurut kalian data ini, data curah hujan ini yang dari tahun 2002 sampai 2011 ini terdapat data yang outliner atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Tidak, Bu. Kenapa tidak, Mas Rifa? Karena nggak ada data yang melebihi ambang batas. Karena tidak ada data yang melebihi ambang batas. Menurut Mbak Yulia Azira? Menurut Mbak Yulia Azira bagaimana? Tadi Mas Rifa bilangnya nggak ada data yang outliner. Kalau menurut Mbak Azira? Sama, Bu. Alasannya? Karena tidak ada nilai yang melewati ambang batas. Ambang batasnya nilainya berapa, Mbak? Ambang batasnya apa aja? Nilai ambang batasnya berapa memangnya? Mbak Azira? Nilai ambang batas atasnya berapa? Nilai ambang batas bawahnya berapa? Karena kenapa Mbak Azira bisa menyatakan, oh tidak ada data yang outliner Bu, karena tidak ada yang melebihi ambang batas. Nah, nilai ambang batas bawah dan nilai ambang batas atasnya berapa itu? Mbak Azira? Tahu nggak? Halo Mbak Azira? Mbak Nabila? Iya Bu. Mbak Nabila, kalau Mbak Nabila jawabannya apa? Ada data outliner nggak? Ada, Bu. Dari data ini, curah hujan ini, ada data yang outliner nggak? Enggak ada, Bu. Nggak ada. Kenapa? Karena nggak ada yang lebihin dari nilai ambang batasnya. Oke, berapa nilai ambang batasnya? Yang ambang batas atas dan ambang batas bawahnya berapa nilainya? Yang nilai ambang batas atas itu tadi 32,783, nilai ambang batas bawahnya 16,182. Oke, berarti dicek di data ini, adakah datanya yang melebihi atau kurang dari nilai ambang batas? Tidak ada ya? Tidak ada, sehingga di sini data ini dia bisa dikatakan tidak ditemukan data yang bersifat outliner, tadi melebihi ambang batas bawah dan ambang batas atas yang ditentukan. Nah, bagaimana kalau misalnya ya di sini X low-nya misalkan X low-nya itu adalah 19 mm.
misalnya seperti itu. Maka apakah terdapat data outliner atau tidak? Syaiful Ramadan. Syaiful Ramadan. Ya, Bu. Ya, kalau misalnya X-low-nya ini, nilai batas bawahnya ini adalah 19 mm, maka berdasarkan data yang ada ini akan terdapat data outliner atau tidak? Ada, Bu. Yang mana? Di tahun berapa? 2011. Hanya di 2011? Ya, karena di sini batasnya cuma 19 mm, ya. Berarti yang dihilangkan itu adalah data di tahun 2000, ya, di tahun 2011 ya. Jadi kalau misalnya dia ada yang melebihi, ya ada yang kurang dari batas bawahnya ini, maka data tersebut kita buang atau tidak kita gunakan. Jadi ini data di tahun 2011 itu kita hilangkan, tidak kita gunakan seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dipahami? Untuk pengujian outliner? Oke, saya minta diulangi tadi tahapan pertama apa yang harus dilakukan pada saat kita melakukan pemeriksaan outliner terhadap dari suatu data. Coba saya minta Arif Ramansyah. Tahapan Ya, pertama Bu. yang dilakukan, ya. Tahapan pertama Mas Arif apa? Tadi data mentahnya seperti ini Mas Arif, lalu diminta untuk melakukan pemeriksaan outliner datanya. Tahapan pertama yang dilakukan apa? Data pertama itu menentukan dulu A, Bu. Yang A, terus mentotali yang B, terus dapat rata-rata SR-nya, Bu. Oh, langsung cari A, langsung cari B, langsung ketemu totalnya gitu ya? Gitu Mas Arif? Iya. Ada yang perlu dikoreksi atau ditambahkan? Begitukah? Diurutin dulu, Bu, dari data yang kecil ke data yang besar sebelumnya. Oke. Berarti tahapan pertama itu yang dilakukan adalah Diurutkan dulu, Bu, dari Oke, yang diurutkan itu diurutkan apa? dulu dari kecil. Oke, Mas Arif, yang diurutkan itu apa, Mas? Kan tadi data terbesar, data terkecil itu data yang mana? Di sini kan ada dua data nih, ada tahun, ada rata-rata hujan. Yang kita urutkan yang mana? Yang diurutkan itu rata-rata hujan hariannya, Bu. Oke, rata-rata hujan hariannya ya. Baik, terima kasih Mas Arif. Tahapan berikutnya. Mbak Mike. Tahapan berikutnya, Mbak, setelah kita menyusun data tersebut, data hujan tersebut dari yang besar ke yang kecil, tahapan berikutnya. Kameranya boleh di-off-kan saja. Sampai 10 Kameranya boleh di-off-kan saja biar suaranya jelas. apakah suara saya sudah terdengar jelas, Bu? Masih putus-putus. Coba. Apakah sudah terdengar? Oke, sepertinya bermasalah dengan sinyal ya. Nggak apa-apa, saya ke yang lain dulu. Tahapan berikutnya, tahapan kedua apa yang akan kita lakukan? Mbak Anissa Nur. Oke, baik. Kita jumlahkan ya. Kita akumulasikan, oke? Berikutnya, tahapan ketiga, apa yang akan kita lakukan? Yusril Habibi. Ya, Bu, dari data yang dijumlahkan tadi dicari rata-ratanya. Dicari rata-ratanya. Gimana cara menghitung rata-ratanya, Mas Yusril?
Itu tadi yang hasil rata-rata itu dibagi jumlah datanya, Bu. Oke, baik. Berdasarkan data yang ada ini, berapakah jumlah datanya? 10, Bu. 10. Oke, baik. Tahapan berikutnya, apa yang kita lakukan? Dwitasari? Halo, Mbak Dwitasari? Ya, Bu. Ya, tahapan berikutnya setelah menghitung rata-rata, apa yang dilakukan? Mencari data X kurang XR-nya, Bu. Mencari data X kurang XR, jangan lupa dikuadratkan ya, ini rumusnya dikuadratkan. Mencari data X dikurang XR kuadrat, X dalam kurung, buka kurung, X min XR dikuadratkan ya, oke. Nah, begitu seterusnya sampai tadi kita dapat menghitung standar deviasinya, kemudian menghitung KN-nya, sampai bisa menghitung berapa nilai batas atas dan batas bawahnya. Begitu? Sudah jelas ya sampai di sini untuk pemeriksaan outliner dari suatu data curah hujan. Berikutnya adalah melakukan pemeriksaan homogenitas data. Pemeriksaan homogenitas data. Jadi homogenitas ini berarti apa? Kesamaan ya, data yang sejenis atau data yang memiliki kesamaan ya. Data hujan yang dianalisis itu harus homogen ya, jadi harus homogen dia. Nah, data hujan tersebut dikatakan homogen jika berada dalam grafik homogenitas. Ketidakhomogenan data hujan disebabkan oleh gangguan atmosfer karena pencemaran udara atau disebabkan adanya hujan buatan yang bersifat insidentil. Nah, salah satu yang termasuk jenis uji homogenitas untuk sampel kecil, kita menggunakan yang namanya uji T. Ini kalau kalian belajar statistik pasti kalian paham ini. Ya, jadi untuk data atau jumlah sampel yang kecil, di mana jumlah datanya itu kurang dari 30, maka kita gunakan uji homogenitas datanya dengan menggunakan uji T. Seperti apa? Persamaan yang digunakan ya, ini adalah persamaan untuk menghitung T-hitungnya atau T-skornya ya. Kemudian ini adalah untuk menghitung sigma atau tau-nya ya. Tau-nya untuk menghitung apa namanya nilai tau-nya. Nah, pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita membagi sampel itu menjadi dua ya, membagi sampel menjadi dua terlebih dahulu. Di sini ada X1 dan X2. Jadi kalau ada 10 data, berarti kita bagi jadi dua. Masing-masing sampel 1 itu ada 5 data, sampel 2 juga ada 5 data. Begitu. Nah, mu 1, mu 2 ini adalah rata-rata sampel X1, rata-rata sampel X2, kemudian S1, S2, simpangan baku S sampel 1, sampel 2, N besar 1, N besar 2, itu adalah ukuran dari sampel 1 dan 2, dan seterusnya. Nah, di sini untuk nilai T-tabel, ya, dicari pada tabel distribusi T, di mana nanti kita harus bisa mendapatkan nilai T-score ini, dia harus kurang dari T-tabel, maka H0 diterima. Yang mana H0 itu sendiri adalah sampel X1 dan X2 itu berasal dari populasi yang sama, berarti dia bersifat homogen, ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini data yang tadi, ya, yang sudah data curah hujan yang sudah diurutkan dari besar, ukuran kecil ke besar ya. Kemudian kita bagi menjadi dua. Pembagiannya seperti ini ya. Pembagiannya seperti ini kita lihat. Nah, untuk tahun 2011 data hujan tahun 2011 itu masuk ke sampel 1 ya. Kemudian data tahun 2005 yang 19, sekian itu masuk ke sampel 2. Kemudian ini yang 22,65 sekian, ini masuk ke 1, lalu 22,81 sekian masuk,
Ini dia. Masuk ke sampel 2 dan seterusnya. Gitu cara membaginya. Jadi jangan langsung misalnya 5 data langsung dibagi 2 seperti ini, tidak. Ya, tidak seperti itu. Jadi pembagiannya seperti itu. Jadi ini yang bisa dibilang tuh yang ganjil itu dia ada di sampel 1, yang genap itu di sampel 2, begitu. Nah, setelah kita bagi menjadi 2, ya, kita hitung, kita jumlahkan terlebih dahulu datanya, lalu kita hitung berapa X min XR kuadratnya lah, lalu kita akumulasikan, begitu juga untuk sampel 2-nya dan seterusnya. Kita cari ratanya, lalu kita hitung standar deviasi. Menghitung standar deviasi ini rumusnya sama dengan cara yang di pemeriksaan outliner tadi, rumusnya sama, ya. Setelah itu kita hitung tau-nya, ya, nilai tau-nya dengan menggunakan persamaan ini, sehingga didapatkan nilai tau-nya itu adalah 1,76 sekian. Lalu kita hitung T hitungnya dengan menggunakan persamaan ini, ya, T hitungnya didapatkan 0,8 sekian. Nah, di dalam T-tabel, ya, itu ada, kita harus mencari terlebih dahulu berapa V-nya, ya, yang didapatkan dari N1 ditambah N2 dikurang 2, sehingga dapatkan di sini 8. Nah, berdasarkan pada, silakan nanti di searching saja distribusi tabel T, didapatkan T-tabelnya itu adalah 1,86, sehingga di sini T hitung itu kita dapatkan nilainya kurang dari T-tabel, maka bisa disimpulkan bahwa H0 itu diterima, di mana H0 itu adalah yang menyatakan sampel X1 dan sampel X2 berasal dari populasi yang sama, sehingga dikatakan bahwa data curah hujan ini dia homogen, seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya datanya cuma 9 misalnya, ya? Ya tidak masalah, tinggal dibagi saja dengan cara yang tadi, berarti nanti sampel 5 itu ada 5 data, sampel 2 itu ada 4 data, seperti itu. Begitu, ini adalah untuk uji homogenitas. Tadi jangan lupa ya, cara membagi datanya, tadi ya, nilai yang ganjil-ganjil ini, dia dimasukkan, nilai yang ganjil-ganjil ini, dia dimasukkan pada sampel 1, lalu yang genap-genap ini urutannya, itu dimasukkan ke sampel 2, seperti itu. Oke, berikutnya. Nah, ini juga ada metode lain, yaitu pemeriksaan konsistensi data. Ini hanya sebagai penambahan wawasan saja ya. Silakan nanti bisa dibaca. Jadi ada metode lain untuk pemeriksaan konsistensi data dengan menggunakan metode lengkung massa ganda ya, atau double mass curve ya. Jadi intinya tuh seperti ini. Inilah data sebaran data yang data mentah tadi, data curah hujan tadi ya. Seharusnya data ini kalau kita tarik garis linear ke atas, dia akan terbentuk seperti ini ya, dengan sudut alfa ini. Datanya akan seperti ini, lurus linear ke atas seperti itu. Tetapi ada nanti datanya yang dia mengalami penyimpangan ya, mengalami penyimpangan. Nah, jadi ternyata datanya tuh pas di titik ini dia mengalami penyimpangan seperti itu. Nah, ini nanti yang akan kita hitung berapa perubahan penyimpangannya itu atau K-nya itu ya, yang didapatkan dari ini sudut alfa 0-nya ya, alfa 0 dibagi dengan alfa. Itu yang akan kita hitung berapa nilai K-nya. Nilai K-nya ini nanti dikalikan dengan data yang mengalami penyimpangan itu. Seperti itu, kurang lebih gambarannya untuk analisis kurva massa ganda. Tapi ini tidak kita gunakan dalam apa namanya analisis yang kita gunakan. Kita cukup menggunakan metode uji outliner dan homogenitas tadi saja. Nah, berikutnya adalah cara menghitung setelah tadi kita tahu, oh data ini dia outliner, tidak terdapat outliner, kemudian dia juga bersifat homogen, maka tahapan berikutnya adalah kita hitung curah hujan rata-rata daerahnya. Ya, jadi untuk menghitung curah hujan rata-rata, ya, untuk menghitung curah hujan rata-rata itu bisa menggunakan 3 metode, yaitu ada metode aritmatik, metode Thiessen polygon atau polygon Thiessen, dan metode isohayat
ya. Metode aritmatik ini adalah metode yang paling simple atau paling sederhana. Biasanya digunakan untuk daerah yang relatif sempit, ya, kemudian datar, dan jumlah penakar hujannya itu banyak, serta curah hujannya itu relatif sama. Kemudian metode Thyssen Polygon atau Polygon Thyssen itu digunakan untuk daerah yang relatif luas, sekitar 500 sampai 5.000 km persegi, ya, dengan perbedaan curah hujan yang relatif besar. Nah, cara ini yang paling banyak digunakan di lapangan, seperti itu. Kemudian cara yang ketiga adalah metode isohyet atau cara isohyet, ya, di mana di sini menghubungkan titik-titik dengan tinggi hujan yang sama di suatu daerah yang luasannya itu besar dari 5.000 km persegi. Jadi metode isohyet ini digunakan untuk luas daerahnya yang lebih besar dari 5.000 km persegi. Kemudian dicari rata-ratanya. Nah, dari ketiga ini, metode yang paling akurat itu adalah metode isohyet. Namun, di sini memerlukan tingkat ketelitian yang tinggi, karena tadi kita harus membagi menjadi beberapa titik-titik, ya, kemudian kita hubungkan yang memiliki tinggi hujan yang sama, seperti itu. Oke, berikutnya. Ini adalah cara aritmatik. Aritmatik itu cara yang paling sederhana, sama seperti yang tadi, ya. Kita tinggal rata-ratakan saja, ya. Nilai curah hujan dari suatu daerahnya berapa, lalu kita bagikan dengan totalnya, ya. Jumlah total jumlah titik pengamatan. Sudah kita bisa dapatkan metode aritmatiknya, ya, untuk menghitung curah hujan rata-ratanya. Ini sangat sederhana sekali. Tapi cara ini dia ya tadi bisa dikatakan tingkat keakuratannya itu kecil, ya, karena tadi caranya sangat-sangat sederhana. Kemudian yang kedua adalah metode Polygon Thyssen. Nah, Polygon Thyssen di sini kita lihat, ya. Cara ini adalah dengan memasukkan faktor pengaruh daerah hujan yang diwakili stasiun penangkar hujan yang disebut sebagai faktor pembobot, ya. Besarnya faktor pembobot ini tergantung pada luas daerah pengaruh yang diwakili oleh stasiun yang dibatasi oleh poligon yang memotong tegak lurus pada tengah garis penghubung dua stasiun. Jadi misalnya nih kita belum ada data ininya, ya, garis-garis putus-putus ini dan garis terang dan arsiran ini belum ada, kita hanya punya data ini saja. Data ini aja, ya, stasiun hujannya di sini, ini curah hujan rata-ratanya, ini yang A, ini yang B, ini yang D, ini yang C. Kita baru punya ini aja. Nah, tahapan yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuat bentuk segitiga, ya. Kita buat bentuk segitiga, ini 1, ya. Lalu ini 2, ya. Apakah harus seperti ini bentuk segitiganya? Tidak, bebas, ya. Boleh bentuknya yang lain. Misalnya ini kayak gini. Juga boleh, ya. Ini juga boleh. Nah, seperti itu. Setelah kita membentuk segitiga, kita cari titik tengah, ya, titik pemberatnya di masing-masing garis tadi. Ini ke sini titik tengahnya ini, ya, kita titik tengahnya, ini ke sini titik tengahnya, kita buat garis seperti ini. Lalu ini antara D dan C, titik tengahnya ini. Oke, antara stasiun D dan B, titik tengahnya ini. Oke, ini garis, ya. Kemudian antara B dan C, itu titik tengahnya ini. Nah, tinggal ditarik garis lurus aja. Ini ke sini, lalu ini ke sini, sehingga nanti dia akan saling berpotongan, seperti itu. Oke, setelah itu, ya, ini akan terbentuk luasan. Nah, luasan yang kita gunakan ini adalah yang saya arsir ini. Berarti dari luasannya ini dibatasi oleh ini, ya. Dibatasi oleh ini batas administrasi nih yang bentuk seperti ini batas dasnya lah, seperti itu. Nah, ini berarti luasan A itu, ya, dari sini ke sini. Nih yang saya arsir kuning ini.
Oke, ini dihitung berapa luasannya. Kalian bisa menggunakan AutoCAD atau millimeter block begitu bisa juga. Kemudian ini juga dihitung berapa luasan C. Luasan C itu berarti dari sini ke sini. Nah, ini luasan C. Oke, kemudian luasan D berarti dari sini ke sini ya, yang saya arsir warna hijau ini luasan D. Oke, ini luasan D. Kemudian luasan B-nya yang sudah diarsir warna merah seperti itu ya. Setelah itu kita udah ketemu berapa luasannya masing-masing ya, A, B, C dan D ini ya. Kita hitung masukkan dengan menggunakan rumus polygon Thiessen untuk menghitung curah hujan rata-ratanya. Rumusnya seperti ini ya. A1 ini berarti kita asumsikan saja AA ya. AA atau A1 ini berarti yang A dikalikan dengan curah hujan rata-rata yang di sini berapa ya, dibagi dengan total luasan. Ini total luasannya berapa kalau kita akumulasikan total luasan A, B, C dan D ini berapa seperti itu. Dan seterusnya sehingga didapatkan curah hujan rata-ratanya adalah sekian. Ini menggunakan metode polygon Thiessen. Berikutnya itu adalah metode isohyet. Nah, metode isohyet tadi dia digunakan untuk cakupannya yang lebih dari 5.000 km persegi ya. Tadi dia kita membentuk terlebih dahulu titik-titik lalu dihubungkan yang memiliki titik hujan yang sama, tinggi hujan yang sama. Jadi ini mentahnya seperti ini ya data kita. Data lokasi stasiun hujan A, ini B, ini C, ini D. Nah, ini data awalnya seperti ini. Lalu kita hubungkan tadi, kita buat segitiga tadi ya, segitiga ini ke sini ya. Kita buat ini segitiga, oke, sorry. Ya, anggap saja ini garis lurus ya. Segitiga, lalu ini ke sini. Segitiga gitu ya. Ini tarik garis ini ke sini. Nah, sudah. Setelah itu, ini kan sudah diketahui ini 20, 50, 40, 30. Nah, biasanya interval antar ininya itu adalah sekitar 10 sampai 20 meter berdasarkan curah hujan pada titik daerahnya. Jadi bisa digunakan seperti ini ya. Nah, ini dibaginya seperti ini. Ini untuk mempermudah saja. Ini intervalnya. Oke, setelah itu ini juga mau dibagi untuk lebih mudahnya ya. Juga bisa untuk didetailkan seperti ini. Nah, setelah itu kita hubungkan ya, kita buat lengkung seperti ini. Nah, lalu kita hubungkan yang sama, ini kan sama nih 25, 25, 25 kita ini kan. Kita hubungkan ya ini, lalu ada ini juga kita hubungkan dan seterusnya begitu. Sehingga nanti kita akan dapatkan ini adalah isohyet yang pertama, kedua, 3, 4, 6, 7. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lanjut ke tabelnya ya. Jadi kita isikan data-data ini terlebih dahulu ya. Kita isikan ini 15, ini dari yang di depannya 20 ya. Ini kan jarak ininya masing-masing itu adalah intervalnya 5.
Oke. Nah, ini berarti 15, kemudian 20, 25, 30, ya, kemudian 35, 40, 45, 50, dan seterusnya. Lalu, luasan antar dua isohayat, berarti kan luasan antar dua isohayat itu berarti antara isohayat ini, dan ini, dan ini, dan ini tuh luasannya berapa, itu dihitung luasannya, ya. Ketemunya sekian. Lalu rata dua isohayat, berarti tinggal ini saja, 15 tambah 20 dibagi 2, ratanya sekian, ini sekian, sekian, dan seterusnya. Lalu hujan, hujan dikalikan dengan luasannya, ya. Jadi masing-masing tadi berapa, tinggal dikalikan saja dengan luasannya sehingga didapatkan sekian. Sehingga dari sini dengan menggunakan metode isohayat, ya, dengan menggunakan metode isohayat, akumulasi hujan dikalikan dengan luasan dibagi dengan ini tadi luasan totalnya, yaitu didapatkan rata-rata hujannya adalah 33,65 mm. Ini yang dengan menggunakan metode isohayat. Silakan nanti kalau masih belum paham cermati lagi ya untuk gambarnya dan data yang ada di tabel. Nah, ini adalah yang saya sampaikan kepada kalian di awal bahwa ada pengerjaan tugas secara individu, ya. Di sini saya sudah mempersiapkan datanya. Ada data yang kosong atau data yang hilang di sini, silakan nanti kalian lengkapi dengan metode yang sudah saya sampaikan tadi. Setelah itu kalian lakukan uji outliner dan homogenitas, ya. Mohon maaf, ini harusnya angka 1, ini 2. Uji outliner dan homogenitas. Lalu di sini sebelumnya angka X ini tolong diganti dengan 1 NIM digit angka paling akhirnya kalian, seperti itu. Setelah itu, ini yang ketiga, kalian menghitung rata-rata hujan masing-masingnya berapa, ya. Tadi yang sudah dijelaskan dengan menggunakan metode Polygon Thiessen dan isohayat. Nah, tugas ini tolong dikerjakan dalam minggu ini, karena nanti part yang berikutnya, ya, bagian yang berikutnya itu ada lagi saya berikan. Jadi ini secara kontinu dengan data yang sama, itu kalian menganalisa metode yang lainnya, seperti itu. Baik, saya rasa sampai di sini untuk penjelasan saya pada kesempatan hari ini terkait analisa curah hujan, ya. Di bagian pertama, tadi kalau kalian lihat 1/4 itu adalah bagian pertama dari 4, ya, penjelasan yang akan saya berikan kepada kalian tentang analisa curah hujan. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ini nanti akan saya share di GC, ya.